Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamila Roja Harahap akan menjelaskan makalah kami tentang harta. 1. Pengertian harta. Dalam bahasa Arab, harta disebut juga amwalu jamalu yang berarti cenderung atau senang. Hal ini dikarenakan hati manusia cenderung dan senang kepada. Al-Quran juga menjelaskan tentang hal itu dalam Quran Surah Ali Imran ayat 14 yang artinya dijadikan terasa indah di pandangan manusia terhadap apa yang berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan kepada Allah lah tempat kembali yang baik. Menurut para ulama, 4 ciri harta yaitu: yang pertama, harus memiliki nilai; yang kedua, harus bisa dimanfaatkan; yang ketiga, harus dimiliki; dan yang keempat, bisa disimpan. Hal-hal yang bebas dipakai seperti udara tidak bisa dinamakan harta. Menurut etimologi, sesuatu yang bisa diperoleh oleh manusia, baik seperti benda yang tampak seperti emas, perak, hewan dan tumbuhan, maupun yang tidak tampak seperti kendaraan dan tempat tinggal. Sesuatu yang tidak dikuasai manusia tidak disebut harta. Misalnya burung di udara, ikan dalam air, pohon di hutan, dan barang tambang yang ada di bumi. Dalam bahasa Arab disebut al-mal yang Demikianlah yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Angela Talia. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Adapun harta menurut istilah fikih dapat dibagi menjadi 2 pendapat. Yang pertama, menurut ulama Hanafiyah, harta memiliki 2 unsur. A. Harta dapat dikuasai dan dipelihara, yang tidak disimpan dan dipelihara secara nyata. Contohnya, ilmu, kecerdasan, dan kesehatan itu tidak bisa disebut sebagai harta. Yang B, dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan segala sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti makanan yang basi dan sebiji gandum. Tidak bisa disebut sebagai harta karena tidak dapat dimanfaatkan, kecuali disatukan dengan hal lain. Yang kedua, menurut jumhur ulama fikih selain Hanafiyah, ayatnya dan artinya segala sesuatu yang bernilai dan mesti rusak dengan menguasainya. Kalau dipakai dalam pandangan modern, yakni ayatnya dan artinya segala sesuatu yang bernilai dan bersifat harta. Para jumhur ulama Hanafiyah memandang manfaat termasuk sesuatu yang dapat dimiliki tetapi bukan harta. Sedangkan selain Hanafiyah memandang manfaat harta sebab yang penting adalah manfaatnya dan bukan zatnya. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu tentang kedudukan harta. Kedudukan harta ini ada 4, yaitu harta sebagai kebutuhan. Setiap orang pasti memiliki kebutuhannya masing-masing dalam kehidupannya, seperti kebutuhan makanannya, pakaiannya, dan lain-lain. Harta sebagai perhiasan hidup memungkinkan manusia boleh menikmatinya dengan baik-baik dan tidak berlebih-lebihan. Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai, dan menikmatinya, sehingga dapat lalai dalam mengingat Allah. Yang ketiga, sebagai ujian keimanan. Dalam surah An-Anfal ayat 28 yang artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Keempat, yaitu harta sebagai fitrah. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi kami, fungsi dan kedudukan harta. Harta dapat menunjukkan kegiatan manusia
baik dalam kegiatan yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasai harta dengan berbagai cara, baik yang sesuai dengan syara atau bahkan tidak sesuai dengan syara, tergantung pilihan mana yang dipilih manusia tersebut. Tentunya, cara yang dipilih manusia tersebut akan berpengaruh pada fungsi harta. Dalam hal ini, fungsi harta yang sesuai dengan syara sebagaimana dikemukakan oleh Hendi Suhendi antara lain ialah A. Kesempurnaan ibadah mahdah. B. Memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. C. Meneruskan estafet kehidupan agar tidak meninggalkan generasi lemah. D. Menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. E. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu. Cara memperoleh harta. Pemilik harta harus didapatkan dengan usaha atau amal atau mata pencaharian yang halal. Dilarang mencari harta, berusaha dan bekerja yang dapat melupakan kematian, melupakan zikrullah, melupakan sholat dan zakat, dan memusatkan kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja. Dilarang menempuh usaha yang haram, seperti kegiatan riba, perjudian, jual beli barang haram, mencuri dan sejenisnya, curang dalam takaran dan timbangan, dan cara-cara yang batil dan merugikan. Ayat tentang harta terdapat dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 46 yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadikan harapan. Berdasarkan lafaz